Negeri 81 itu sudah sekitar 20 tahun. Nah, selama saya mengajar di SD 81 ini, alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada, bagi saya tidak ada beban, tidak ada, enjoy. Nah, selama mengajar di sini juga anak-anak didiknya alhamdulillah juga sopan, ramah, dan semuanya alhamdulillah sehat ya. Kita juga sebagai guru juga namanya ini tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak. Yang berikut juga selama saya mengajar di sini juga anak-anak juga menerima pelajaran saya, semuanya senang dengan hasil yang memuaskan, dan alhamdulillah juga sudah ada yang misalnya sudah mulai kuliah, dan ini jadi mereka tuh sudah mengingat, oh ibu ini ngajarin kemarin pas saya sebelumnya itu ini pengalamannya ya. Ada lagi? Bagaimana pengalaman ibu mengajar di sini? Jadi ya, gimana ya? Untuk pengalaman mendidik anak-anak di sini, memang kita mengajar ini, itu ya, kita ada suka duka, ya. Ada sukanya, ada dukanya, ada senangnya, ada bahagianya, apalagi kita mengajar dengan anak-anak yang ceria. Nah, jadi sewaktu kita mengajar, walaupun kita di rumah ada kendala, tetapi dengan anak kita jangan tunjukkan ada kendala. Tetap kita seperti ceria, walaupun ibarat kita itu di rumah tidak selesai ini, tugas tidak selesai, tapi tetap menerima anak itu kita dengan keadaan ceria, bahagia. Jadi mereka tidak tahu bahwa kita tadi motor, tadi mogok, tidak tahu kan, tapi kita tetap bercerita dengan anak. Dan juga ya, selama saya mengajar di sini juga pengalamannya kelas tinggi, mereka menerima apa adanya. Nah, dan juga kita bedakan juga mendidik anak ini, istilahnya ada yang kalau kelas tinggi bagaimana cara tingkatan kan, kelas rendah begitu juga. Jadi kalau misalnya kayak saya, pengalaman saya pernah mengajar di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 4, 5, 6, anaknya sudah berpikir dewasa. Jadi untuk mengatakan sesuatu harus kita saring. Apalagi sekarang sudah zaman canggih teknologi kan. Mereka sudah tahu, kadang-kadang kita mau mengangkat tata surya, mereka sudah tahu. Lihat di mana? Kita tanya kadang anak lihat di mana lah? Ibu saya lihat di internet, saya lihat di HP ini. Nah, jadi guru tadi harus lebih canggih lagi daripada anaknya. Nah, itu untuk saya pribadi istilahnya lebih maju selangkah daripada anak. Jangan sampai anak dulu yang maju, kita ketinggalan. Nah, itu untuk kelas tinggi ya, kelas tinggi itu. Jadi kita cara menangani dengan anak dewasa itu sudah beda. Nah, kalau anak di bawah 1, 2, 3, kita bisa mengayominya bagaimana. Anak seperti itu tidak bisa dikerasi. Nah, jadi kita dengan cara lemah lembut, mancing, bagaimana ini. Nah, tingkat kenakalnya beda. Kalau anak 1, 2, 3 itu nakal biasa, nakal yang wajar ya. Nakal yang wajar berarti palingan dia mungkin jahil, teman-teman. Tuh. Mungkin juga kadang-kadang saling menghina. Tujuannya bukan menghina, tapi perasaan anak temannya tadi mungkin menghina. Contohnya, mungkin bapakmu ini kemarin ngambil kayu di rumah aku. Nah, mungkin yang itu tadi tersinggung, akhirnya berkelahi. Itu bukan sebenarnya kita bisa jelaskan, kita jelaskan. Mungkin kayu itu tak pernah beda. Sebenarnya dikasih mama ini. Akhirnya kan mereka bisa
berceria kembali, bermain kembali. Kalau dia sudah dewasa, kita harus menjelaskan juga beda dengan anak yang masih kecil tadi. Kita jelaskan juga, nak, dengan teman jangan seperti itu, karena kita sama-sama manusia. Nah, kita belajar apa tadi? Pancasila kan? Nah, di Pancasila itu ada apa? Nah, kita jelaskan. Nah, sila keberapa kita harus saling tolong menolong? Dia kan sudah nalar kan? Coba kalau anak kecil kita ajak seperti itu, dia bisa. Kita pengen, Bu, Pancasila cuma ada satu Garuda Pancasila, satu Pancasila, dua Ketuhanan Maha Esa, tiga ini. Nah, maknanya juga dia belum ngerti. Tapi kalau mereka sudah ini kan, kita sesuai dengan ini mungkin bisa diterima anak dewasa tadi. Itu jadi cara kita mengatasi. Nah, ada lagi kenakalan, kejahilan, misalnya jahil, anak yang jahil harus diarahkan. Jangan dikatakan, kau nakal, jangan. Kita beri semangat. Bu, si A itu jahilnya dengan aku dikebuknya, aku mungkin apa istilahnya kaki yang dipanjangkan, akhirnya jatuh kan, jahil kan itu. Nah, harus, oh ya nanti ya ayah kita baca doa dulu atau kita ini dulu, nah, baru kita panggil. Kenapa nak ini? Ya Bu, tadi pagi nganu aku ini kita jelaskan kelas ini. Nah, kalau anak kecil kita jelaskan juga ininya apa namanya, yang ini, nah jangan jahil nak ya, kalau ini kita jelaskan. Mungkin dia, oh iya nih ya, ibu ini ngomong, kalau kok kan bapakku ngobatinnya duit ini, nah mungkin dia berpikir seperti itu. Jadi kan pikiran anak yang kecil dengan dewasa sudah beda tingkatannya. Jadi kita marah juga, tingkatan anak kecil dengan anak dewasa beda juga, jangan disamakan. Itu perbedaannya kan. Kan siswa kurang pasti belajar, sering belajar itu tuh banyak curang kan. Misalnya kalau ulangan itu nyontek untuk sekedar nilai besar, bukan untuk dipahami. Nah itu gimana itu cara mengatasinya? Itu seperti ini ya, sering itu terjadi juga ya. Nah, kita jelaskan dengan anak yang kita ambil yang besar dulu ya, yang 4, 5, 6. Kita jelaskan, ibu nerangkan nak ya, ini pelajaran matematika ibu terangkan. Sudah ibu terangkan, kita tanya dengan anak, gimana, ada yang jelas belum? Sudah Bu, coba kita kerjakan soal nomor 1. Nah, kerjakan dulu kerja ini, siapa yang bisa? Nah, mungkin di antara anak tadi ada yang bisa dan tidak kan? Nah, yang tidak bisa itu kita suruh ulang lagi. Dia bisa. Nah, sudah itu kita jelaskan juga. Nah, anak-anak di sini kita tidak butuh nilai yang besar, tapi kita butuh memahami dari soal yang diberikan. Jadi untuk apa nilai kalian besar kalau kalian sendiri tidak memahami maksud dan tujuan soal ini? Contohnya misalnya matematika tadi. Kamu tahu jalan ini apa namanya? Isinya aja tahu. Sekarang jalannya bagaimana? Kita kan bukan isinya yang tahu, tapi kita tahu struktur jalannya. Oh, dari nilai ini dari ini ke sini, oh hasilnya ini. Kalau kita hanya menerima hasilnya aja, itulah yang dikatakan manusia yang tidak mau berpikir yang maju. Itu harus kita jelaskan dengan anak. Jadi kalau saya pribadi itu menjelaskan ke anak, nah ibu akan menerangkan pelajaran rangka manusia. Nah ini rangka manusia, ini gunanya ini. Nah sekarang coba kalian tunjukkan yang digunakan rangka manusia ke depan. Aja kan 1 atau 2 atau 3. Nah setelah itu mungkin dia nunjuk yang ini rame. Akhirnya rame kan? Kelas itu rame. Kalau kelas itu rame, kita kalau memang rame ke pelajaran, kita oke, enjoy. Tapi kalau rame bukan ke pelajaran, kita stop dulu belajar. Kita beri apa? Kita beri pengarahan. Anak-anak, kalian belajar apa? Nah, belajar IPA Bu. Nah, tadi yang kalian ceritakan kan apa?
tentang IPAS atau tentang apa? Mungkin ada yang bilang, kami tadi cerita tentang IPAS Bu. Nah, tadi Ibu dengar tadi, nggak salah dengar tadi, bukan IPAS yang kalian dengarkan, yang kamu ceritakan tentang yang lain. Ada apa di balik itu? Nah, kita bukan berarti kalian ini jangan, kita pancing dulu. Akhirnya mereka keluar. Nah, iya Bu, tadi si ini cerita ke kakinya urat apa namanya? Gelang kakinya ini agak bengkok Bu, ini Bu, di situ ada kating. Nah, akhirnya keluar kan. Nah, baru kita jelaskan lagi. Baru kita ambil ini. Nah, tapi kalau anak kecil tadi bisa seperti itu. Nah, kita berikan ini dulu, umpan baliknya dulu. Ya, dengan misalnya cara apa misalnya beri semangat. Biasanya anak-anak ini dengan semangat bagus, pinter, cantik. Itu anak-anak kecil biasanya setuju itu, dialem, disayang gitu. Nah itu sifat-sifat anak-anak yang kecil. Jadi kalau kita misalnya kita biasa ngajar di kelas 2 ya, 2A atau guru 2B hadir, kita bantu ya. Biasanya anak itu kalau memang kita mengajarnya bagus, itu dikenalnya. Oh, ibu itu kemarin ngajar kelas kami karena ibu kami tidak hadir, aku dipeluknya, aku di itunya, pasti dia ini. Ujung-ujungnya nanti kapan ketemu kita, ibu. Nah, karena dia membayangkan, belum tentu dia dengan guru yang kelasnya seperti itu, belum tentu, karena dia tadi mungkin kayak mana ya orangnya, sedajan itu. Nah itu, jadi cara kita kan beda-beda. Jadi setiap guru itu ada istilahnya apa namanya, ciri khas ya, ciri khas guru itu tersebut sendiri ya. Kalau siswa kan bisa itu ininya. Oke, baik Bu. Misal siswa yang sulit fokus dalam pembelajaran itu bagaimana? Nah itu siswa yang kurang fokus itu ada tanda kutipnya, itu ada masalah apa dengan ini? Bisa dia masalah di pembelajaran, mungkin dia nggak setuju dengan pelajaran ini, satu. Bisa dari ekonomi atau dari rumah, bisa. Nah ini harus kita cari dulu, cari solusinya dulu. Anak ini kok setiap pelajaran, misalnya kita ambil aja agama ya. Kok pelajaran agama jadi sering ini, mungkin kadang-kadang sering main. Jadi guru agama kan beda dengan guru kelas kan, guru kelas, guru agama, guru olahraga kan beda kan. Nah mungkin guru agamanya bilang, Bu, kalau si A ini belajar agama sering tidur, sering ini, dengan ibu sering nggak tidur, kata dia kan pasti dengan kita. Oh iya sering ini ya. Nah kita bisa mengungkapkan, Bu, dia itu ada masalah dengan keluarga, mungkin broken home, mungkin apa ya. Nah kita harus secara pribadi itu harus dipanggil, jangan di depan umum, karena di depan umum pasti dia malu. Jadi kita panggil, nah kenapa kali kamu tidak fokus belajar hari ini? Bisa kita tanya, atau nah ibu mau tanya dulu, siapa yang ngantar tadi? Walaupun dia kelas 4-5-6 bisa kita tahu siapa yang ngantar tadi. Mungkin dia jawab, aku jalan kaki Bu. Mana mama? Mungkin ini. Mana papa? Ini. Nah, kita sepikan dulu, jangan di depan umum, karena dia ada rasa ini, ada perasaan juga kan. Nah, sudah ditanya, dia bilang, Bu, aku ini sangat tidak fokus di rumah, ada masalah ini cukup ibu yang tahu, kawan-kawan yang tahu dah. Itu sudah kalau tidak tahu, kalau tidak usah cerita kawan-kawan, cukup ibu yang tahu lah ya. Nah jadi besok kalau belajar lagi di rumah, kalau tidak ngerti ini, cari kendala atau telepon ibu atau cuman ada nomor HP dah. Kalau mungkin Bu aku tidak punya HP, mama aku tidak ini. Ya kalau kau punya sepeda, kawan-kawan dia tidak fokus lagi, kita cari dulu solusinya. Jadi anak itu bagaimana caranya supaya mengikuti dengan apa, dengan kita bisa kan
diberikan mungkin teman terdekatnya siapa, si A, kita jelaskan misalnya namanya Windy tadi ajak si ini kerja kelompok, ibu minta tolong nggak ya, tolong kalau misalnya ada buku, pinjam buku, kalau buku di sekolah ada, ambillah buku di sekolah, atau ibu juga tidak perlu aku pakailah dulu ini ya bu. Dari situ kita sudah membantu dia untuk menyelesaikan masalah satu. Nah keduanya, ada tidak laporan dari guru lain, guru agama yang lain? Nah guru agama bilang ini, kita ceritakan dengan guru agama, bu ini ada masalah ini tapi sudah ku atasi. Kalau memang itu coba tengok perkembangannya selanjutnya, jangan dari akibat perkembangannya, coba ikut perkembangannya. Oh ibu, kita ada komunikasi, jadi antara guru yang satu dengan guru yang lain kita berkomunikasi, cari solusi kan. Nah, kalau ibu agama ada ya, teknologi ya, soal teknologi itu tergantung dari sekolah juga mendukung atau tidaknya. Kalau kita gimana ya? Kalau kita memakai alat teknologi, tetapi siswanya tidak, saya kira mungkin agak berat kan untuk mereka terima. Kita hanya maksud kita membuat satu infokus itulah kita lihat aja gambar ini, nah ini. Kira kalau kelas tinggi bisa menjabar, oh ini. Kalau kelas rendah pasti dia maju. Barang aneh. Nah barang aneh. Walaupun kita lihatnya dari situ aja, nggak usah maju, nah ini. Tapi tetap dia maju. Jadi makanya kadang-kadang kalau kami guru kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu sebelum memakai alat peraga atau fokus atau apa, itu dijelaskan dulu dengan anak. Nah, besok ibu mau pakai alat peraga berupa infokus seperti kita nonton TV. Nah, syaratnya itu kalian tidak boleh jalan-jalan ya. Karena apa? Ibu menggunakan kabel yang panjang, nanti kabelnya putus, kabel jatuh, jadi tangannya luka, di sini ada yang tergores, ada yang motong dan sebagainya. Jadi pesan ibu ya nak, ya bu, kita buktikan besok. Nah, tapi alat peraga itu memang menunjang untuk kita maju ke depan, mengerti anak itu. Oh ini manfaat daripada kita contohkan misalnya alat transportasi ya. Ini pesawat. Kalian sudah pernah lihat pesawat belum? Sudah bu. Di mana lihat pesawat? Di pojok bu, pojok langit. Sekarang ibu ada pesawat. Lihat gambar ini. Ini bentuknya pesawat. Ini yang namanya pesawat Boeing ini namanya helikopter, ini namanya jet. Kan beda. Nah dia membedakan. Oh ini pesawat yang sering naik papa aku kayak ini. Oh ini jet. Ini. Itu alat peraga. Jadi kalau alat peraga memang dibutuhkan, tapi bagi sekolah yang sudah siap. Nah, bagi daerah, nah, saya sudah pernah mengajar di daerah selama 3 tahun, memang tidak memakai alat peraga, terpaksa kita membuat alat peraga dengan apa tuh? Dengan karton kan, dengan ini. Sedangkan kadang kita buat juga, bukan kita intinya mengot kiri, mengot kan, buat pot aja, pot bunga, kan beda. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak dia itu apa bu gambarnya mengot bu, pot bunga nak, ini bunga, anggaplah ini bunga, menganggap. Tapi mereka masih juga waktu ya zaman dulu kan masih menerima, walaupun ibaratnya gambar dia mengot masih menerima. Nah, tapi kalau sekarang kan bisa kita gunakan, makanya sekarang alhamdulillah dengan adanya canggih ini bisa kita terima untuk sekolah yang maju depan. Tapi yang ke belakang itu dia agak sulit, internet aja agak sulit kan, alat peraga juga kadang-kadang ya dapat bantuan, ada yang tidak dapat bantuan. Jadi dengan teknologi ini bisa lah sebagai guru bisa membantu sarana prasarana mengajar.
dengan pemerintah, kita minta dengan pemerintah apa namanya internet. Nah, internet itu kalau di ini internet itu yang saya suka jadi kendala. Kendalanya gimana? Kalau ada tugas seperti kelas 45 ya 45 kemarin 5 yang dipakai kelas 5, mereka mengerjakan soal PT apa namanya istilah apa mengadakan survei ya. Nah survei ya mengadakan survei, jadi memberikan soal tidak banyak, 15 soal, tapi jawabnya melalui HP. Itu kan loadingnya pakai internet. Nah internetnya itu loadingnya lambat, segala lambat. Nah aku cek bukan HP mereka yang ini, internetnya yang macet. Nah itu kendalanya. Kemarin sudah saya bilangin sama PT itu, PT istilah, gimana kalau macet ini. Udah Bu, yang berapa soalnya aja yang dikirim. Lalu link itu kirimkan, nanti berapa aja bisa diinikan, kami upload seperti itu aja. Itu yang